2747. Putri, jangan khawatir, pertama kali aku akan sangat lembut. Setelah berbicara, Huben melangkah maju untuk melepas pakaian Putri Isa. Air mata Putri Isa terus mengalir, tetapi Huben menutup mata dan masih bersemangat, melepas pakaiannya sedikit demi sedikit. Melihat pakaian Putri Isa akan dilepas, mengungkapkan tempat paling pribadi, seorang penjaga bergegas masuk. "Jenderal, itu tidak baik, itu tidak baik." Penjaga itu berteriak dengan tergesa-gesa. Huben mengerutkan kening, ketika dia senang, dia diganggu oleh penjaga, jadi dia mengusir penjaga itu. Segera setelah itu, dia juga keluar dan berkata, "Sial. Ada apa? Apakah kamu tidak tahu aku sedang sibuk? Menyuruhmu mengejarnya." Petik 2, kata penjaga itu ke Huben. Ketika Huben mendengar ini, dia buru-buru melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Isa tidak mendengarnya. Jadi dia berkata, "Aku akan segera pergi, kamu menjaga tempat ini untukku, jika kamu membiarkan sang putri melarikan diri, aku akan pergi, akan membunuhmu." "Jangan khawatir, Jenderal," kata penjaga itu buru-buru. Huben pergi, dan Putri Isa melihat bahwa Huben sudah lama tidak bergerak, jadi dia bangun perlahan dan mengenakan pakaiannya lagi. Dia tidak tahu mengapa Huben pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia melihat keluar 2 kali. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang gadis seusia dengan Yisha masuk. "Putri," teriak gadis itu pada Isa. "Yi, kenapa kamu datang ke sini?" Putri Isa menatap gadis itu dengan keterkejutan di wajahnya. Gadis ini adalah Putri Penatua Pei. Dia tumbuh bersama Putri Isa. Putri Isa sangat ingin tahu tentang bagaimana dia datang ke rumah Huben. "Putri, Kaisar Iblis telah melarikan diri dari kota. Kamu juga harus segera melarikan diri, atau harimau itu akan segera kembali," kata Yi kepada Yisha. Ketika Yisha mendengar bahwa Raja Iblis Yihe telah melarikan diri, dia sangat gembira. "Kamu lari bersamaku, Demon Imperial City ini telah diduduki oleh Huben, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Yi menggelengkan kepalanya, "Putri, aku tidak bisa pergi. Penjaga di luar akan sering memeriksa. Jika tidak ada orang di ruangan, mereka pasti akan mencarimu." Petik 2. Sekarang kita berdua sudah berganti pakaian. Aku akan menipu para penjaga di ruangan itu. Kamu segera lari dari belakang, dan seseorang akan menemuimu dari belakang. Ketika Yisha mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Ada apa, bukan?" Yisha tidak melanjutkan, tetapi semua orang dapat membayangkan bahwa jika Huben kembali dan menemukan bahwa Yisha telah pergi, dia pasti akan menerimanya, balas dendam pada Yi. "Putri, jangan ragu, ini akan terlambat untuk sementara waktu." Petik 2. Berbicara, Yi mengikuti Putri Isa untuk mengganti pakaiannya, dan kemudian mengirim Putri Isa keluar dari belakang. Saat ini, di hutan tidak jauh dari kota Kaisar Iblis, mayat berserakan di seluruh lapangan. Penatua Pei berlumuran darah, tubuhnya auranya terus meningkat, meskipun tubuhnya penuh luka, Tetua Pei masih berdiri, untuk membeli lebih banyak waktu agar Yihe Yao Huang melarikan diri. Huben dan Li Xing menatap Tetua Pei dengan amarah di mata mereka, "Jika bukan Tetua Pei, mustahil bagi Yihe Yao Huang untuk melarikan diri. Bunuh aku," teriak Huben dengan marah, lalu memimpin orang untuk menyerang lagi. Li Xing juga mengayunkan pedangnya. Meskipun kekuatan Tetua Pei lebih tinggi dari tentang Huben dan Li Xing, tapi di hadapan pengepungan begitu banyak orang, Tetua Pei akhirnya jatuh. Ribuan serigala iblis, serta mayat Tetua Pei, terbaring diam di hutan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Yihe sudah digendong oleh Lang Feng, dia berlari ratusan mil jauhnya. "Yao Huang, kemana kita akan pergi sekarang?" Petik 2. Lang Feng tidak tahu harus kemana lagi. Dalam situasi mereka pasti tidak bisa tinggal di wilayah orc. Tapi jika mereka pergi ke wilayah manusia, jika ditemukan, mereka mungkin akan diintimidasi juga. Pergi ke Sekte Kuali Giok. Yihe Yao Huang tahu bahwa Chen Ping ada di Sekte Kuali Giok. Selama dia menemukan Chen Ping dan membiarkan Chen Ping mendetoksifikasi dirinya, Kaisar Iblis Yihe akan memiliki kekuatan untuk merebut kembali kota Kaisar Iblis. Kota Kekaisaran Setan. Karena Yihe Yao Huang kabur, Huben sangat kesal. "Kakak Huben, kamu tidak perlu khawatir, Kaisar Iblis Yihe diracuni,
dia seperti pemborosan, dan tidak akan ada ancaman. Petik 2. Racunku, selain menggunakan penawar khusus, tidak ada cara bagi orang lain untuk membatalkannya. Li Xing membujuk Hu Ben, aku tidak takut Kaisar Iblis Yi He akan kembali untuk membalas dendam, aku hanya takut Putri Isa tidak akan patuh jika dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yi He telah melarikan diri. Jika dia ingin bunuh diri, aku menang tidak dapat apa-apa. Hu Ben ternyata takut Putri Isa bunuh diri. Alasan mengapa Putri Isa mematuhinya sekarang dan tidak berani melawan sedikit pun adalah karena Kaisar Iblis Yi He masih ada di tangannya, dan Isa tidak berani untuk tidak mendengarkan. Tetapi jika dia tahu bahwa Raja Iblis Yi He telah melarikan diri, Putri Isa tidak akan keberatan. Jangan khawatir tentang ini, selama kita tidak mengatakannya, Yisha tidak mungkin tahu. Kata Li Xing, itu benar. Hu Ben mengangguk, lalu menatap penjaga di belakangnya dan berkata, biar ku beritahu, tidak ada yang bisa memberitahuku sepatah kata pun tentang pelarian Kaisar Iblis Yi He, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Iya. Semua penjaga dengan cepat menjawab. Putri Isa, aku di sini. Hu Ben tersenyum cabul, lalu berlari menuju rumahnya dengan tidak sabar. Setelah memasuki pintu, Hu Ben melihat Putri Isa sudah berbaring di tempat tidur, berbaring miring dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Melihat Putri Isa aktif berbaring di tempat tidur, Hu Ben kok hancur. Putri, aku tidak menyangka kamu akan tidur sepagi ini, apakah kamu sedang terburu-buru? Petik 2. Aku akan segera datang, aku berjanji akan membuatmu ingin mati. Hu Ben buru-buru melepas pakaiannya, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Jika Anda memegang sang putri, Anda harus melakukannya. Namun saat melihat wajah Putri Isa, dia tertegun. Kenapa kamu? Hu Ben sangat terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Putri Isa menjadi putri Penatua Pei. Hu Ben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu, lebih besar dari. Yi tiba-tiba mengeluarkan belati dari tangannya, dan kemudian dengan keras menikam Hu Ben. Hu Ben sama sekali tidak siap, melihat bahwa Yi akan membunuhnya, dia buru-buru berguling di bawah tempat tidur, tetapi lengannya masih terpotong dengan luka berdarah oleh belati. Melihat luka di lengannya, Hu Ben sangat marah, matanya penuh amarah. Gadis bau, di mana sang putri? Hu Ben melangkah maju, merobohkan belati di tangan Yi dengan satu telapak tangan, lalu meraih leher Yi. Di depan Hu Ben, Yi tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Sang putri telah melarikan diri dari kota, jangan coba-coba menyentuh sang putri. Kamu bajingan, kamu akan mati dengan mengerikan. Bah, Yi memelototi Hu Ben dengan marah, dan meludah keras. Hu Ben memelototi Yi, matanya penuh dengan darah merah. Sifat binatangnya telah terangsang, dan sekarang dia harus melampiaskannya. Gadis bau, lepaskan sang putri, aku akan menjatuhkanmu. Kata Hu Ben, dan mendorong Yi ke tempat tidur. Yi mati-matian melawan, tapi tidak berhasil sama sekali. Segera, pakaian Yi dilucuti, dan Hu Ben menerkamnya. 1 jam kemudian, Yi menatap Hu Ben dengan niat membunuh di matanya. Dan Hu Ben tampak puas. Aku bertarung denganmu. Yi tiba-tiba bergegas menuju Hu Ben, dan kemudian tubuhnya membesar dengan cepat. Yi berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Hu Ben. Kepolosan seorang gadis hilang, dan Yi tidak memiliki keberanian untuk hidup lagi. Huff, kamu masih ingin meledakkan dirimu sendiri. Hu Ben mendengus dingin, lalu menamparnya dengan telapak tangan, Yi menyemburkan seteguk darah, dan mati seketika. Putri Isa, kemanapun kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan menangkapmu. Mata Hu Ben berkilat tajam, dan dia memimpin anak buahnya untuk mengejar keluar kota, dan mulai mencari Putri Isa. Sekte Kuali Giok, Liu Ruyan merawat Chen Ping secara pribadi selama beberapa hari, dan bahkan memberi Chen Ping obat terbaik di Sekte Kuali Giok. Hanya saja Chen Ping masih belum bangun, pertarungan ini hampir membuat tubuh Chen Ping kosong. Sovereign, apakah Tuan Chen masih bangun? Penatua ketiga bertanya kepada Liu Ruyan dengan suara rendah. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, aku belum bangun. Setelah meminum begitu banyak pil, aku tidak menyangka tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak tahu seberapa tahan tubuhnya. Petik 2. Jika itu pria lain,
Setelah makan begitu banyak pil tingkat tinggi, tubuhku mungkin tidak dapat menahannya, dan aku akan meledak dan mati. Tetua ketiga juga menghela nafas dan berkata, "Hei, suzerain, semua yang tinggi, pil tingkat dari Sekte Kuali Giok kita hilang sekarang. Saya telah mengirim orang untuk mengumpulkan jamu, dan saya juga telah pergi ke berbagai sekte untuk membeli sumber daya dan bahan obat. Namun, perlu waktu untuk memperbaiki ramuan tingkat tinggi, dan Tuan Chen hanya bisa menunggu perlahan." Dengarkan. Setelah mendengar kata-kata dari tetua ketiga, Liu Ruyan terdiam sesaat, dan kemudian sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata, "Tetua ketiga, kamu pergi untuk membuka paviliun pengobatan Tibet, dan berikan Chen Ping obat mujarab di dalamnya." Penatua ketiga terkejut ketika mendengarnya. Berkata, "Yang berdaulat, ada aturan untuk pil di paviliun pengobatan Tibet, tidak ada yang boleh menyentuhnya, dan mereka hanya bisa mengunjungi dan merasakannya. Jika kita memakan pil di paviliun pengobatan Tibet, kita tidak akan bisa mengamatinya di masa depan. Ini adalah sesuatu untuk dipelajari. Menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tidak akan memakan waktu beberapa ratus tahun, dan saya khawatir itu akan benar-benar sepi dan menghilang di sungai sejarah yang panjang. Pengamatan dan penelitian keturunan Yudingzong, dan mereka tidak boleh diambil. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Aku penguasa sekarang. Aku memiliki keputusan akhir. Aku memerintahkanmu untuk segera mengambil ramuan dari paviliun pengobatan Tibet." Petik 2. Liu Ruyan berkata kepada sesepuh ketiga dengan wajah serius. Melihat ini, tetua ketiga tidak punya pilihan selain pergi, dan meminum 3 pil hitam dalam waktu singkat. Ini adalah pil paling berharga di paviliun pengobatan Tibet. Liu Ruyan meminum pil itu tanpa ragu, dan hendak memberikannya kepada Chen Ping. Berdaulat, seperti kata pepatah, obat itu beracun 3 poin. Meskipun ini adalah pil Sekte Kuali Giok saya, kami tidak tahu apa khasiat pil ini. Jika khasiat obat dari pil ini terlalu kuat, saya khawatir Tuan Chen akan lemah. Tubuh saya tidak tahan. Penatua ketiga buru-buru membujuk Liu Ruyan. Liu Ruyan ragu-ragu, lalu memasukkan pil ke mulut Chen Ping. "Aku akan memberi mereka makan satu persatu, itu seharusnya bukan masalah besar." Liu Ruyan mengamati perubahan Chen Ping setelah memberi makan pil. Saat ini, mata Chen Ping tertutup rapat, dan tubuhnya tidak bergerak. Tapi di dantian Chen Ping, sebuah pusaran dengan gila-gilaan menyerap energi. Semua pil bermutu tinggi yang diberikan Yudingzong kepada Chen Ping diserap oleh pusaran ini. Saat Liu Ruyan memberi makan ramuan itu, pusaran mulai tumbuh lebih besar, dan kekuatan spiritual di dantian Chen Ping juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Chen Ping tidak bangun, dan tidak ada yang berubah. Melihat ini, Liu Ruyan memberi pil lagi. Setelah meminum ramuan ini, pusaran pada dantian Chen Ping berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan iblis di tubuh Chen Ping mulai tumbuh. Melihat Liu Ruyan masih tidak menanggapi, dia juga memberi Chen Ping pil terakhir. Ramuan ini membuat kekuatan binatang di tubuh Chen Ping mulai tumbuh. Tiba-tiba, setelah meminum 3 pil, aura dari 3 ras di tubuh Chen Ping mulai tumbuh. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu tubuh dan disimpan di dantian Chen Ping sebagai kekuatan ketiga klan. Bahkan kekuatan naga dalam kristal naga Chen Ping meluap seketika. Dapat dilihat betapa kuatnya ketiga pil ini. Kekuatan ketiga klan berenang di tubuh Chen Ping, tubuh Chen Ping mulai berubah, dan cahaya redup menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. Master Sekte, tubuh Tuan Chen telah berubah. Melihat ini, sesepuh ketiga buru-buru berkata dengan gembira.